Jadi tradisi atau modern itu siapa sih yang sebenarnya mencipta gitu. Iya, Mbak. Ini kan akhirnya menjadi sebuah politisasi bahasa menurutku. Iya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau aku suka Blackpink. Oh ya. Aku suka Blackpink. Iya. Harus hidup di duniaku di mana mie instan menjadi enak saat hujan gitu. Iya, betul. Di mana nongkrong minum kopi sambil ngowo berpikir. Beberapa minggu yang lalu Iya. data ekspresi itu kadang menimbulkan kerinduan terhadap kesunyian yang ditutupi rasa malu. Malu kalau bicara gini dulu gitu ya. Halo Jameders, kembali lagi di Inspiratif Talk Janitra Media bersama aku Lulu. Di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan sosok perempuan inspiratif dari Sumeneb yang dikenal lewat kiprahnya di dunia budaya. Tapi kali ini kita nggak mau bahas soal karya atau profesinya saja, tapi kita pengen ngobrol lebih dalam tentang bagaimana dia menavigasi hidup di antara dua dunia. Dunia tradisional yang syarat makna dan dunia modern yang serba cepat dan terbuka. Langsung saja kita sambut bersama Mbak Ika. Oke, selamat pagi Mbak Ika. Pagi. Oke, apa kabar nih Mbak Ika? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya sangat fresh sekali nih ya. Oke, saya sangat tertarik nih sebelumnya dengan pakaian yang dikenakan Mbak Ika yang memang sangat melambangkan siapa Mbak Ika yang sesungguhnya. Mungkin boleh dijelaskan nih Mbak ini, apa yang menjadi ciri khas dari Mbak Ika? Nggak ciri khas banget sih, tapi memang aku sudah pensiun pakai celana itu sudah 5 tahunan yang lalu. Jadi sudah nggak beli celana, jadi kemana-mana berkain. Itu aja sih, karena alasannya simpel, karena kalau traveling kan suka banyak bawa baju dan itu menurutku ribet. Gitu. Jadi kalau kain itu karena aku alergi debu, kalau tidur di tempat baru juga bisa digelar gitu, sebagai penutup bantal dan lain-lain. Terus kemudian dicucinya juga gampang. Jadi menurutku daripada celana, aku lebih fleksibel pakai kain. Jadi kemana-mana berkain. Iya, kainnya ini lebih ke yang Madura sentris apa yang apapun nih Mbak? Apapun sih, macam-macam dari semua daerah. Tapi Madura sih yang pertama itu justru aku terjebaknya, bukan terjebak sih. Justru aku lebih sukanya dulu kontemporer, batik-batik kontemporer. Tapi makin kesini akhirnya makin belajar tentang batik-batik klasik. Sekarang justru lebih sukanya batik klasik. Itu baru-baru ini lebih suka batik khas Lasem, 3 negeri. Kenapa nih kok bisa suka ke batik khas Lasem? Lasem itu terbuka sekali ya, karena memang wilayah perdagangan. Aku juga 2 minggu residensi di Lasem. Dan memang batiknya adalah para pelakunya itu ini loh, Cina peranakan. Jadi orang-orang Cina, arsitekturnya juga arsitektur Cina gitu. Terus kemudian batiknya juga batik-batik Cina, tapi mereka diproduksi tidak seolah-olah itu keraton sentris gitu loh, yang harus pada motif tertentu itu harus raja yang pakai. Enggak, mereka memang sefleksibel itu, dan jalur dagang batiknya udah luas banget. Jadi aku menarik sekali berbicara batik Lasem. Wah, menarik nih. Narasumber kita kali ini menarik sekali Jameders. Sepertinya memang perlu banyak yang diulik dari narasumber kita kali ini. Nah, Mbak Ika, kalau memang kita berbicara soal budaya tradisional, pastinya dunia yang sangat dekat sekali dengan Mbak Ika. Karena saya melihat sendiri bagaimana Mbak Ika bisa bermain peran di tengah-tengah dunia yang modern, tapi bisa tetap mengunggulkan dunia tradisional. Tapi di sisi lain Mbak, gak semua orang bisa bertahan nih di dunia seperti itu. Menurut Mbak, apa sih yang bikin budaya tradisional tetap punya tempat di hati Mbak Ika sampai dengan hari ini? Karena itu sisa dari dunia kita tuh hari ini. Kalau kita mau bersaing dalam dunia modern, kayaknya kita sudah terlibas. Kita negara yang baru dibilang berkembang gitu kan. Terus kemudian dari banyak sisi juga kita tertinggal gitu. Jadi yang kita miliki ya hanya dunia tradisi ini. Sejarahnya juga panjang, sayang sekali kalau estafet itu harus putus di generasi kita. Jadi tidak ada alasan lain selain ya ini memang kita gitu. Kenapa nggak kita lestarikan aja? Sesederhana itu sih.
Iya, kalau semisal nih Mbak, banyak kan sekarang orang yang memodernisasi budaya tradisional dalam halnya dalam tanda kutip pakaian nih. Semisal nih kebaya nih ya, kita berbicara kebaya, dimodernisasikan menjadi kebaya yang kekinian, atau yang bisa dibilang kebaya ke Korea-Koreaan lah Betul. istilahnya sekarang. Kalau menurut Mbak Ika pandangannya seperti itu bagaimana? Memang, memang itu memang melestarikan Iya, budaya, iya, iya. tapi kayak ada something wrong gitu ya Mbak ya. Kita nggak bisa menghindar dari itu gitu. Iya. Misal kemarin kan sempat rame Korean look tapi adatnya Jawa gitu dan ada Betul. banyak yang komentar. Justru gitu dengan adanya hal yang ibarat kata dikontemporerkan seperti itu, kita jadi tahu pembedanya. Oh, yang klasik seperti ini nih gitu. Yang agak modern seperti ini, kita nggak bisa kemudian stuck bahwa kebudayaan itu stagnan di situ, nggak bisa gitu. Iya. Dia dinamis, dia pasti ada gesekan kultur gitu, dia pasti ada pengaruh unsur-unsur hal baru dalam setiap tahunnya, setiap eranya gitu, dan itu sah-sah saja gitu selama kita masih membedakan, oh ini yang klasik, ini yang sudah modern pop gitu ya, sudah ada pengaruh unsur modern. Selama kita bisa membedakan itu, menurutku kita nggak mungkin lah gitu ya akhirnya semuanya tergerus habis. Iya. Kalau Gen Z bilang nih, nggak apa-apa pakai daripada nggak pakai meskipun ada unsur Korean look-nya. Iya, oke. Mbak Ika nih ya, kalau boleh tahu, Mbak Ika nih kan tumbuh dan berkarya di lingkungan yang sangat-sangat kental dengan nilai-nilai budaya. Ya, ini bertumbuh di Sumeneb. Ada nggak Mbak nilai tradisional yang paling Mbak pegang kuat sampai pada hari ini meski zamannya sudah berubah? Stigma tentang sebagai perempuan itu masih harus dilakukan gitu. Misal bahwa citra perempuan itu kan pada satu sisi harus anggun li dalam tanda kutip, dia belajar bertutur yang baik, bersikap yang sopan dan lain semacamnya. Walaupun sebenarnya di dunia luar keterbukaan tentang bagaimana bersikap di ruang-ruang publik itu sudah sangat terbuka ya, tidak terpengaruh gender. Tapi hal itu menurut aku penting untuk masih dilestarikan, karena apalagi di duniaku yang notabene rekan kerjanya atau kita selalu bertemu dengan laki-laki gitu, dan itu sedikit tabu bagi perempuan-perempuan Madura gitu. Iya, betul. Tetapi kalau kemudian kita masih menggunakan adat istiadat bahwa perempuan Madura itu sikapnya harus seperti apa, justru hal itu yang menjaga kita untuk kemudian menjalin relasinya itu dengan sangat aman gitu, bahwa ya sebenarnya hal-hal seperti itu tuh penting juga gitu kita lakukan untuk digunakan sebagai strategi menjalani hidup di dunia modern seperti ini. Nggak melulu yang adat istiadat, apalagi melihat tentang perempuan itu kok ya terbelakang sekali ya, harus dilihatnya sebagai seseorang yang atau manusia yang dikekang dan lain semacamnya. Tapi pada satu sisi kekangan itu justru mengajarkan aku gitu untuk sebenarnya itu yang goalsnya itu bukan tentang kekangannya, tetapi goalsnya itu bagaimana kemudian kita dianggap baik oleh relasi kita gitu. Itu susah menurutku, karena kan aku kan cowok semua ya, orang-orang penyuka keris kan laki-laki gitu. Betul. Dan aku harus relasi dengan mereka, berkunjung ke rumah yang notabene perempuan Madura dikunjungin laki-laki itu agak tabu di eraku, bahkan sekarang juga nggak terlalu baik ya gitu ketika dikunjungi. Tapi bagaimana menjaga sikap sebagai perempuan Madura yang sopan, terus kemudian berbicara seperlunya, apa yang penting dengan rekan kerja, itu akhirnya mengajarkanku dan menjadikan zona aman di duniaku. Iya, itu merupakan bentuk proteksi diri lah ya Mbak ya. Yes. By the way nih guys, Jammeders, kebetulan narasumber kita kali ini belum saya sampaikan bahwasanya Mbak Ika ini merupakan salah satu empu keris yang ada di Kabupaten Sumeneb. Satu-satunya apa salah satu nih Mbak? Kalau satu-satunya mungkin bisa dibilang benar, karena mungkin belum ada yang menekuni secara mendalam seperti diriku gitu. Tapi kalau
dibilang bukan satu-satunya juga benar gitu, karena ada orang lain juga yang mendalami di satu sisi bidangnya gitu. Wah, keren banget nih guys. Yang biasanya notabene empu keris hanyalah laki-laki, tapi kali ini empu kerisnya tuh perempuan. Yang memang Mbak Ika ini memang sudah tersohor namanya si empu perempuan dari Madura lah, dari Sumeneb lah tepatnya ya. Karena memang karyanya yang sangat-sangat luar biasa. Oke nih Mbak, kadang kita sesekali melihat melihat tradisi itu kuno. Tapi buat Mbak Ika sendiri makna dari masa tradisional ini seperti apa sih Mbak? Kuno itu kan bahasa saat seseorang tidak memahami, Iya. tidak sampainya informasi sebenarnya. Ada banyak sekali justru kebudayaan tradisional, tidak hanya di Indonesia, yang itu justru mencengangkan bagi dunia modern gitu. Misal tentang arsitektur, beberapa candi yang itu juga menunjukkan tentang teknologi yang mumpuni gitu. Jadi tradisi atau modern itu siapa sih yang sebenarnya mencipta gitu. Iya, Ini kan akhirnya menjadi sebuah politisasi bahasa menurutku. Iya. Sesuatu yang dianggap lampau, dianggap kuno, dianggap berjarak dengan hal modern, ini adalah narasi-narasi yang sumbang. Bahwa kebudayaan kita ya berjalan saja gitu. Dia tidak pernah terkotak pada sesuatu yang kuno, satu modern, satu tertinggal, satu maju. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya mengkardilkan tradisi kita gitu. Jadi menurutku tradisi itu tergantung bagaimana menyikapinya dan sejauh mana dia memahami. Kalau aku yang bergelut di dunia keris, ini tidak lampau gitu. Ini tidak deso gitu. Ini tidak sesuatu yang nggak penting gitu. Justru bagiku penting karena aku tahu. Tapi beberapa orang yang miskomunikasi gitu, tidak ada kedekatan secara emosional atau sejarah dengan keris, yang anggapnya ini benda lama gitu. Apalagi sudah terdistraksi dengan sinetron kolosal gitu kan. Ini jatuhnya mindset mereka kan jadinya berubah gitu. Dan harusnya gitu, kalau berbicara tradisi, sudut pandangnya kita samakan dulu, persepsinya kita samakan dulu. Dari sudut pandang mana kita akan melihat benda itu atau hal itu. Nggak ada masalah sih. Ya, luar biasa Mbak Ika. Sebenarnya apapun itu tidak akan menjadi masalah kalau kita bisa memfilter lah lebih tepatnya. Ya, saya sepertinya dari tadi melihat something yang memang different yang Mbak Ika bawa. Sepertinya merupakan salah satu karyanya nih, boleh nih ditunjukkan ke Jameders nih Mbak Ika. Oh ini? Iya. Ini saya buat tahun 2020. Iya. Akhir. Dan sudah saya bawa kemana-mana. Iya. Mungkin karena saya pembuat keris, jadi saya merasa ada sesuatu yang kurang saat saya tidak membawanya. Wah, mantap. Jadi boleh nih ditunjukkan Mbak Ika. Nah, diangkat ya. Jadi ini keris khas Sumeneb. Iya. Warangkanya namanya daunan Sumeneb. Terus kemudian hulunya ini namanya kercengkel. Iya. Bonggol jagung. Bonggol jagung. Yang itu secara penamaan dan jenis makanan yang sebenarnya ada di Sumeneb gitu. Sebelum kita berbicara tentang komoditi beras gitu, jagung adalah makanan pokok sebenarnya di beberapa wilayah, kebanyakan di Sumeneb, karena tipe tanah kita kan tanah tegalan. Jadi saat saya membawa pusaka ini, saya menganggapnya ini adalah perlambang dari akar rumput saya gitu. Jadi membawa ini adalah membawa Sumeneb. Iya, luar biasa. Jadi ini ya, apa namanya, pusakanya Sumeneb sama Mbak Ika dibawa kemana-mana. Iya, udah dibawa kemana aja nih Mbak? Kalau boleh tahu. Pulau Jawa, Ya. sampai Jakarta pernah, ke Kalimantan juga pernah, Bali pernah. Jadi lumayan jalan-jalan lah pusaka ini. Iya. Pusaka ini memang biasanya Mbak Ika tunjukkan nggak Mbak kalau pada saat menghadiri acara-acara seperti itu? Justru jarang sih. Justru jarang aku tunjukin belakangan ini. Tetapi entah kenapa biasanya akan ada sebuah pikiran untuk menunjukkannya di depan umum. Nggak pernah aku tunjukin. Kalaupun di rumah, kecuali ada orang tanya, Mbak Ika pusakanya yang itu ada nggak gitu, baru ditunjukkan.
nggak tahu kenapa dia pengen keluar aja mungkin hari ini. Wah. Jadi itu harus diajak dulu apa udah langsung ayo aku mau ikut gitu? Enggak dong, kan kita udah soulmate. Oh iya. Kalau udah soulmate biasanya ada suara-suara ini nggak Mbak? Ikut aku ya, Mbak Oh Ika enggak ikut ya. lah, tinggal WA aja kalau udah soulmate gas gitu. Oke, nah Mbak, kan pada saat ini kita kan hidup di era modern nih yang serba digital. Serba cepat dan semua orang itu tentunya pengen instan, apalagi Gen Z nih. Tentunya yang menjadi objek utama kita pada kesempatan kali ini itu memang Gen Z. Dalam konteks ini gimana sih Mbak Ika menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri sebagai sosok yang lekat dengan budaya? Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau aku suka Blackpink. Oh ya, Aku suka Blackpink. iya Kak. Aku pun tidak percaya Mbak. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi justru begini, jembatan untuk menyatukan dunia modern dan tradisi, mau tidak mau orang tradisi nggak boleh sekaku itu. Iya iya iya. Jadi kalau misal aku diminta untuk ngisi sebuah acara dan itu adalah anak-anak SMA, nggak mungkin dong tiba-tiba aku bercerita pada zaman dahulu Ken Arok itu ngantuk gitu. Dongeng pengantar tidur ya Mbak ya? Yes, tapi kalau ditanya tahu Vi BTS nggak, semua teriak gitu. Jadi aku mau tidak mau gitu, aku harus hidup di dunia hari ini gitu. Nggak mungkin tiba-tiba karena aku seorang empu terus nyepi di gua selama 3 bulan cuman makan pisang gitu kan. Enggak gitu loh. Aku juga harus hidup di duniaku di mana mie instan menjadi enak saat hujan gitu. Iya, betul. Di mana nongkrong minum kopi sambil ngowah-ngowo berpikir tentang negara yang sepertinya sudah mulai berkembang ini. Gitu. Iya. Itu juga dilakukan gitu dan ikuti trennya, tetapi itu yang akhirnya menjadi penjembatan sih. Jadi orang akhirnya melihat tradisi itu nggak kaku, melihat tradisi itu begitu cair dan bisa dinikmati banyak orang gitu, bahwa menjadi empu atau orang yang suka tradisi itu yang nggak kaku banget, yang dibahas cuman sejarah zaman dulu terus gitu, padahal tradisi sudah memprediksi masa depan. Jadi kenapa nggak kita berbaur dengan masa depan tanpa kemudian meninggalkan hal-hal yang menurut kita fundamental dan itu bagian dari tradisi yang nggak bisa diingkari gitu. Sama seperti agama, ada part-part tertentu yang mungkin kita nggak bisa ubah gitu, tapi pada part yang lain kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya, menarik sih Mbak. Jadi menurut saya nih Mbak, mengamati dari kisahnya Mbak Ika, bahwasanya Mbak Ika ini memberikan edukasi nih ke penontonnya Mbak Ika, ke pendengar Mbak Ika, audiens Mbak Ika itu seperti halnya belajar tentang dunia mereka. Jadi amati dulu nih kayak gimana dunianya. Jadi Mbak Ika ini sebenarnya lagi belajar nonton Blackpink sambil belajar apa gimana nih? Karena pengen memahami audiens kita yang sesungguhnya. Sebenarnya bikin karya, terutama di keris itu kan moodnya harus dibangun banget gitu. Dan menurutku musik, terus kemudian hal-hal yang berbau tentang dunia hari ini itu menyimpan energi baru juga. Gitu. Nggak mungkin kita mendaur ulang energi lama yang misalkan pas bikin keris ini terus ingatannya adalah tentang sebuah kerajaan ini, tokoh ini itu membosankan gitu dan energinya akhirnya nggak sampai karena berjarak dengan hari ini. Kalau kemudian kita hidup hari ini, maka kita harus menyerap energi kita hari ini apa saja yang ada di situ gitu. Dan itu cukup membantu bahwa akhirnya aku tidak begitu asing dengan dunia hari ini. Karena mau tidak mau aku ya hidup hari ini. Nggak hidup di zaman Majapahit yang kerajaan pakai tombak, terus nggak hidup di situ. Suka tidak suka aku hidup di dunia modern yang begitu cara kerjanya. Sebenarnya memang agak sedikit kurang baik ya dari sisi psikologis kadang. Itu agak berat. Karena satu sisi seolah-olah kita harus menyampaikan sesuatu yang adiluhung, berat, terus kemudian tidak boleh ada kekeliruan karena image leluhur kita jadinya tergantung pada kita saat menceritakan. Tetapi pada satu sisi kita hidup di dunia modern yang mau juga dong nggak dianggap kuno, gitu. Mau juga dong nggak dianggap aneh gitu dan harus pinter switch perannya sih, gonta-ganti. Tiba-tiba berbicara tentang
era-era lama gitu, tapi tiba-tiba berbicara tentang obrolan hari ini, apa yang sedang populer, mode apa, film apa, series apa, drama apa, itu tuh cukup cukup menjadi pembantu menetralisir pilihan-pilihan yang kadang salah. Iya. Padahal nih Mbak, kalau boleh saya sedikit ya Mbak ya. Dulu waktu awal-awal saya lihat Mbak Ika nih vibes-nya empu banget. Si paling berkutat dengan sejarah dan budaya. Gitu. Tapi ketika saya berbicara dengan Mbak Ika langsung, malah Mbak Ika bisa menengahi antara budaya lama dan juga kemajuan modernisasi. Jadi kayak menarik tuh dan juga bisa diterima oleh semua kalangan. Keren sih Mbak Ika. Karena loh aku tuh ada orang mau ngechat itu takut bilang assalamualaikum. Iya. Hanya karena aku suka pakai gini trik kemana-mana dulu tuh. Iya. Jadi selamat siang Mbak Ika gitu kan, akhirnya begitu. Terus kemudian nyangkanya gitu bahwa pembuat keris itu ya omongannya ya tentang keris, tentang khodam, tentang hal-hal mistis lah ya, tentang kuburan-kuburan angker gitu. Dan aku jadi ketemu orang tuh harus oh iya Mbak gitu. Tapi kan ini menjadi sebuah beban yang nggak asik. Saya juga muslim gitu ya, saya makan yang sama gitu. Saya juga hidup ya, meskipun hidup lebih dulu lahir, tetapi kan juga nggak menutup kemungkinan untuk kita juga tahu duniamu. Dan itu cukup citra yang sedikit, nggak cuma kamu sih lu, kayaknya banyak orang yang beranggapan begitu. Tapi enggak loh Mbak Ika ini emang keren sih, meskipun dari face-nya budayawan banget, tapi kalau pas ngomong itu kayak peres ya. Enggak lah. Oke, pernah nggak sih Mbak sebelumnya nilai-nilai budaya kadang bentrok sama cara hidup modern yang memang seringkali kita jumpai lah ya, seperti itu? Pernah, dan itu kayaknya sering gitu, hal-hal sederhana yang banyak sekali gitu. Misal begini, kalau empu itu saat zaman dulu dia harus berpakaian tertentu, putih-putih segala macam, ya nggak harus kita gunakan sekarang, lecet, karena kita nempanya besi, muncratnya itu muncrat api gitu. Kita kalau pakai baju yang tipis begitu juga bahaya ke tangan gitu, atau bahaya ke badan. Jadi misal pakai lapisan jeans yang tebal, itu wah ini kok empu modern ya, nggak sakti ini gitu. Ya beda, kesaktian kita beda lagi. Kalau dulu sakti bisa terbang gitu, sekarang bisa terbang juga tapi pakai pesawat. Artinya kan harus punya uang dulu buat bayar tiketnya gitu. Jadi balancingnya begitu menurutku. Jadi ada sih beberapa tradisi yang menurutku juga mau tidak mau tradisi itu harus bergeser pelan-pelan gitu. Misal di rumahku itu ada tradisi kalau orang meninggal harus makan di tempat, pakai piring dan segala macam. Tapi karena COVID kemarin dan yang meninggal banyak gitu, mau tidak mau sekarang tradisinya udah dibungkus gitu. Jadi nggak makan di tempat lagi, dibungkus bawa pulang. Dan tradisi kita ya begitu, dia harus fleksibel gitu, menerima banyak hal. Tapi karena yang kita kedepankan dari tradisi, terutama di Madura, itu esensi. Bukan tampilan fisik, esensi. Misal ada tacin bernalemah, pernah dengar itu? Tacin warna-warni yang di sana itu harus ada namanya cengkena. Cengkena itu kalau eraku, jadi ada mirip peyek, tapi dia warna-warni, merah, kuning, hijau gitu, dan dibungkus dalam satu plastik. Tapi hari ini yang jualan begitu udah nggak ada lu. Digantinya apa? Ciki-ciki. Ciki-ciki 1000-an, tapi yang penting 5 jenis. Dan itu sah-sah saja gitu. Karena esensi yang kita butuhkan bukan tentang bentuk fisiknya gitu. Jadi untuk saat ini di daerah Mbak Ika sendiri sangat melestarikan hal-hal seperti itu ya Mbak ya? Masih alhamdulillahnya masih banyak yang aware gitu terhadap hal-hal seperti itu, dan anak-anak mudanya juga masih ikut gitu, nggak terlalu yang antipati banget dengan budaya. Kira-kira di era modernitas ini menjadi ancaman nggak Mbak untuk hal-hal seperti itu? Modern itu bagiku kan mirip pisau gitu.
nusuk bisa gitu, ngupas bawang bisa gitu, buat main-main juga bisa gitu. Masa itu kita yang atur, mau dibawa kemana, mau digunakan seperti apa. Dan ancaman atau tidaknya sebenarnya tergantung kita menyikapinya. Tren itu kan dicipta toh. Iya, betul. Tren itu dicipta, jadi kalau kemudian pilihannya begini, kita yang cipta trennya atau kita yang ikut trennya, hanya seperti itu saja. Nggak menutup kemungkinan tiba-tiba tren berkeris itu menjadi populer gitu ketika misal semua influencer berbicara tentang keris. Ya. Iya. Semua orang-orang yang jadi tujuan pandangan mata publik berbicara tentang keris, ngomongin keris kok akhirnya jadi tren. Ini hanya tentang bagaimana kita mau mencipta tren apa enggak. Iya, betul. Iya, ini juga Mbak Ika, kalau kita lihat sekarang nih, kita beralih ke kota tercinta kita di Sumeneb nih Mbak. Nah, makin terbuka nih ya, untuk saat ini masyarakatnya juga makin bebas berekspresi tentunya. Menurut Mbak Ika nih, perubahan ini berdampak nggak ke cara masyarakat kita melihat budaya tradisional? Saya sempat shock culture beberapa minggu yang lalu. Iya. Datang ke sebuah kafe, Iya. karena saya nggak pernah malam mingguan. Iya. Tapi tidak berarti saya jomblo, mohon maaf. Iya, siap. Curhat ya Bu. Jadi malam minggu saya ajak teman dari Jogja, ayo kalau mau lihat Sumeneb. City gitu. Light-nya Sumeneb gitu ya. Dengan PD-nya gitu, Akamsi ini ngajak teman-temannya nongkrong di sebuah kafe, skena Siap. mungkin. Oh ini loh Sumeneb, malam-malam karena itu malam minggu, live musik oke lah. Tapi melihat beberapa orang yang datang dengan style, pesanan yang mereka pesan, obrolan yang mereka obrolin, yang mau tidak mau karena berdekatan kami dengar, sempat shock culture. Aku yang Akamsi shock culture, temanku juga, oh Mbak gini ya Sumeneb, oh iya ya, gitu. Jadi ada obrolan itu akhirnya gitu. Dan What happened nih dengan Sumeneb Mbak Ika? enggak sih, masyarakatnya mulai menjadikan kafe atau nongkrong itu tidak lagi sebagai sesuatu gaya-gayaan saja, tapi menjadi bagian kebutuhan. Iya. Karena aku lumayan suka beberapa tempat ngopi dari dulu. Jadi akhirnya dulu itu mungkin ada fase di mana anak-anak Sumeneb, anak-anak muda Sumeneb itu nongkrong itu hanya butuh foto menu. Betul. Ada fase itu dan aku cukup ngikutin. Tapi ke belakang ini akhirnya mereka lebih ke arah, oh iya nongkrong itu kebutuhan. Dan itu masuk dalam list apa yang akan mereka lakukan. Tidak hanya sekolah, ngampus, di rumah. Nah ada tempat lagi, yaitu tempat nongkrong yang akhirnya menjadi list yang di kota-kota besar itu sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tapi mulai hype di Sumeneb itu kayaknya baru belakangan ini. Dan itu menurutku sebuah pasar yang menarik untuk dijajaki sebagai ruang-ruang publik yang mungkin kita bisa rebut sebagai alat untuk diplomasi kebudayaan. Misal gitu bahwa musik-musik yang dihadirkan tidak melulu jazz atau sesuatu yang bergenre pop gitu, tetapi tiba-tiba musik keroncong ada, itu kan menjadi menarik ya, oh apa ini gitu. Tetapi menjadi sebuah ruang-ruang publik yang bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan hal-hal yang bersifat multikultural gitu, perpaduan tradisi dengan modernitas gitu. Itu jadi menarik. Misal style-stylenya tiba-tiba karena Dian Sastro Sejauh Mata Memandang kan akhirnya jadi populer gitu. Yeah. Tiba-tiba ada anak-anak skena Sumeneb gitu yang populer berkain gitu kan, tiba-tiba pakai kain Madura terus pakai jaket gitu. Tapi dengan jaket branded atasnya tapi bawahnya kain gitu, sepatu branded misal, tiba-tiba ngafe gitu. Itu menurutku adalah salah satu cara-cara kita untuk merebut ruang-ruang publik dan mengenalkan tradisi. Iya, jadi sebetulnya memang itu saat ini memang mengculture Sumeneb nih Mbak. Ngafe bukan hanya sekedar gaya-gayaan ataupun memberi makan Instastory ataupun story kita, tapi menjadikan kewajiban, kebutuhan lebih tepatnya. Betul. Hanya kalau nggak ngafe kita nggak bakal ini ya, tugas kita nggak bakal selesai. Kayaknya kalau nggak ngafe kita ada kebutuhan yang masih belum terpenuhi, seperti halnya makan, kita masih belum kenyang. Yes. Kalau nggak ngafe, kalau nggak ngopi dan nongkrong.
Oke, ya Mbak, kalau ada nggak Mbak hal yang paling Mbak Ika rindukan nih dari suasana budaya Sumeneb dulu yang sekarang mulai bergeser ke era modernitas? eh Vibes tentang tenangnya sih. Itu yang tidak bisa dibeli gitu. Hari ini kan desa pun kayaknya hingar-bingar ya Iya. gitu. Lebaran juga tidak terasa hikmat karena kita lebih sibuk dengan dress code, lebih sibuk dengan apa yang vibes dengan baju lebaran, bahkan warnanya pun hari ini sudah ditentukan lebaran tahun ini warnanya mahogani loh gitu kan. Akhirnya jatuhnya kita nggak lebih menikmati itu ya. Hingar-bingar dan keterbukaan itu justru bagiku agak sedikit kurindukan suasana sunyi gitu, bahwa kita lebih hikmat menikmati apapun gitu, dan itu juga terjadi dimanapun kayaknya. Kafe yang kita nggak bisa bedakan, kadang ngobrolnya kayak di pos kamling, gitu, Betul. Gitu kan gitu. Jadi kesunyian yang kebebasan berekspresi itu kadang menimbulkan kerinduan terhadap kesunyian yang ditutupi rasa malu. Malu kalau bicara gini dulu gitu ya. Kalau sekarang bebas-bebas aja, kita bayar kok di sini. Itu sih yang aku rindu. Menjadikan sesuatu hal yang tabu menjadi biasa. Ya, betul sekali. Iya, jadi meskipun desa rasa kota. Sok kota. Iya, sok kota. Dan juga seringkali kita temui hal-hal seperti itu yang memang saat ini yang sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman pada objeknya Gen Z sih Mbak. Yang bahkan seperti halnya tren Magoni, baju warna apa dan dress code apa lebaran itu sepertinya memang sangat menggerus ya. Jadi kayak fitrahnya lebaran yang biasanya kita mengenakan baju putih ataupun apa ya, hal-hal yang berbau muslim yang memang vibes-nya muslim banget lah, putih nih ya, tergantikan menjadi warna-warna yang mencolok karena memang tren. Jadi memang kita ada beberapa aplikasi yang kayak menyajikan bahwasanya nanti lebaran ini kita vibes-nya ini ya. Jadi kayak semuanya memang rata-rata seperti itu. Dan itu mengganggu. Iya. Karena kan aku padu padan kain susah banget ya. Iya. Dan urusan dress code terus aku harus pakai kain itu, aduh gitu. Kan ada ini nih gitu, bukber gitu, dress code, betul. Nah, kain susah gitu. Kalian tinggal pakai gamis gitu, baju koko. Aku padu padan kain itu agak susah sih. Iya betul Mbak. Menantang juga ya, menjadi ancaman nggak nih buat Mbak Ika yang memang kemana-mana pakai kain? Justru aku aneh sendiri malah merasa keren. Kalau berani tampil beda. Iya dong. Kalau sama kayak orang-orang ngapain aku hidup? Iya. Ya betul-betul Mbak. Keren dong. sih. Keren banget sih. menarik. Orang itu nggak penting. Iya nih Mbak Ika lagi. Sebaliknya nih Mbak, apakah ada hal-hal baru dari budaya modern di Sumeneb yang justru membuat Mbak Ika ini positif dan perlu dipertahankan? Terbukanya anak-anak kecil sih. Orang-orang tua tuh mulai aware terhadap sesuatu yang nggak melulu itu aja. Misal dulu, eraku, anak pintar tuh anak yang jago matematika, fisika, biologi, menang gitu ya. olimpiade, menang ini gitu. Tapi hari ini kan aku baru dapat WA dari tetanggaku, kamu punya agensi untuk anak-anak belajar model nggak? Oh wow gitu ya di desa. Tapi orang tua mulai berpikir tentang bakat-bakat anaknya. Yang itu nggak hanya di dunia pendidikan. Menurut aku wah keren ya di Sumeneb gitu. Mulai misal anak-anak kecil belajar nari-nari tradisional gitu, dan orang tuanya ngerasa itu juga bagian kebanggaan loh, nggak menang olimpiade gitu. Menurut aku hal-hal seperti itu menjadi bagus sekali untuk banyak hal bisa dieksplor oleh anak-anak Sumeneb gitu. Ya, jadi lebih aware dan lebih memperhatikan skill ya Mbak ya. Betul. Jadi memang dulu ya, kayaknya bukan hanya di masanya Mbak, di masanya juga, saya juga selaku Gen Z, pada saat itu orang yang dikatakan pintar adalah orang yang pintar eksak. Iya. Dan sekarang saya merasakan di generasi-generasi yang balita, nggak balita juga sih, seperti halnya anak SMP yang seumuran sekarang itu sudah merasakan kenikmatan lah menurut saya Mbak. Kenikmatan karena apa? Karena selain mereka juga bisa mengeksplor skillnya, dan pada saat ini orang tua sudah melihat lebih luas bahwasanya semua potensi itu bisa dikembangkan dan kecerdasan bukan hanya dari eksak. Exactly. Oke. Nah,
Ini nih Mbak, kalau melihat anak-anak muda sekarang nih Mbak, terutama yang tumbuh di era digital nih, apa pesan Mbak Ika buat mereka biar tetap bisa menghargai budaya tanpa merasa terbelenggu dari masa lalu? Kayaknya orang-orang digital tuh mulai cari ide-idenya justru lebih ke tradisi loh. Iya. Jadi aku mulai nggak terlalu kaget nih karena mereka juga mau bersaing dalam hal mode udah kalah, Korea udah paling hits gitu ya, teknologi kita punya Amerika, Jepang dan lain semacamnya. Jadi kayaknya mereka udah mulai berpikir yang tersisa dari kita apa ya, tradisi gitu. Dan penontonnya lumayan banyak loh. Aku mulai ngikutin beberapa akun-akun yang justru bahas tentang tradisi. Itu tuh banyak dan followersnya juga banyak. Misal tradisi itu nggak sesederhana ngupload orang tari, nggak. Misal dari segi horor tuh kan pasti bawa-bawa tradisi ya, dan orang jadi tahu ada tradisi itu ya gitu. Atau misal dari sisi pernikahan, ada adat ini loh, adat ini, kita juga jadi tahu dan itu menjadi konten yang menarik gitu. Dan ada banyak sekali konten-konten kreator yang justru menggunakan logat-logat daerah. Iya. Itu menurut aku wah asik ya gitu. Mereka nggak harus yang sok Indonesia gitu, tapi ada logat-logat daerahnya masih, terutama orang-orang masyarakat timur gitu. Saudara-saudara kita di timur kan lagu-lagunya juga enak-enak gitu, dan logatnya khas banget dan mereka nggak menutupin itu. Dan menurut aku itu menarik sekali kalau berbicara tradisi yang masih di dunia digital ini. Ya, justru itu yang menjadi highlight sehingga bisa mereka ini ya Mbak ya, muncul ke permukaan. Betul sekali. Tidak disangka-sangka ya, yang katanya sebenarnya lagu Madura lebih ke nggak jelas juga. Tapi bukan nggak jelas sih Mbak, karena mereka yang bilang nggak jelas itu karena nggak paham maknanya. Tapi sebenarnya jelas kok Mbak. Nah, musiknya juga sadur dari India kadang. Ya itu kan bagian dari ini Mbak, akulturasi. Semoga nanti ada ini lagi. Pecahan-pecahan baru lah. Ya, nah kalau budaya ibarat akar pohon nih Mbak, menurut Mbak Ika, akar seperti apa yang harus dijaga supaya kita nggak kehilangan arah di dunia modern ini? Wih, berat sekali ya. Ngomongin akar. Iya. Sebenarnya berawal dari tradisi keluarga. Iya. Keluarga adalah pendidikan pertama, tidak hanya pendidikan emosional dan karakter, tetapi pendidikan tradisi juga gitu. Tidak dapat dipungkiri, aku suka tradisi, barangkali memang aku hidup di lingkungan yang memang kental sekali dengan tradisi, makanya aku terbawa arus itu gitu. Nah, bagaimana sebenarnya mengenalkan atau menguatkan tradisi dan kebudayaan kita dimulai dari keluarga. Tradisi-tradisi sederhana yang masih kita lakukan, ritus-ritus yang masih bisa berlaku di daerah itu penting untuk diapresiasi gitu. Misal, kalau anak lahir ada tuh di rumah. Kalau anaknya perempuan, saat mengubur ari-ari, bapaknya harus berdandan seperti perempuan. Iya. Kenapa nih Mbak? Karena katanya biar cantik, biar inilah dengan segala filosofi baiknya dan harapan baiknya. Nah, kalau keluarga sudah menganggapnya itu menjadi tidak penting, maka tidak dilakukan dan akan hilang pada saatnya. Tapi kalau tradisi masih menganggap itu minimal, kalau nggak melihatnya dari sisi tradisi, anggap aja ini lucu-lucuan gitu. Saudara sepupuku begitu, suruh pakai ini hijab karena anaknya perempuan saat menanam ari-ari, terus kemudian dilakukan. Ya sudahlah, karena kita ngikut. Awalnya memang ya sudahlah, tetapi kan itu tertanam dalam memori, dan saat dia besar dan jadi kakek nanti, dia ingin cucunya juga diperlakukan seperti itu. Jadi fondasinya memang dari keluarga. Iya, benar. Iya. Ya benar-benar emang fondasi utama sih, fundamental banget itu ya Mbak. Dari mana akar berasal, di situ sosok pemuda yang akan menjadi generasi yang akan datang, di situlah penentunya. Ya. Dan terakhir nih Mbak Ika. Udah yang terakhir? Oh iya, masih banyak nih. Oke. Iya, dan terakhir nih Mbak Ika, jika Mbak Ika sendiri, menurut Mbak Ika sendiri apa arti menjadi perempuan modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai tradisi? Berat terus ya lu dari Iya tadi. gimana ya Mbak ya, karena sebenarnya Mbak Ika tuh masih banyak banget yang pengen kita ulik, tapi memang sepertinya masih bisa nih di next kesempatan gitu Mbak. Tidak perlu lari dari apapun yang terjadi. Jadi saat kemudian kita
mau tidak mau, suka tidak suka, kita lahir di Madura, kita lahir di Sumeneb, maka saat kita lahir sudah sepaket dengan tradisinya. Karena lingkungan kita sudah ada seperti itu gitu. Tetapi saat kita hidup dan menjalani, kita juga tidak bisa menghindar dari sebuah kebudayaan baru yang terus berjalan. Kita juga nggak bisa menghindar itu. Jadi pada dasarnya menjadi perempuan adalah pintar-pintar memilih. Menjadi perempuan yang bergelut di dunia tradisi, hidup di dunia modern, intinya adalah pandai memilih. Memilih mana yang tidak membunuh tradisinya, tetapi tidak juga membunuh masa depannya. Wah, luar biasa Mbak Ika. Ya, tentunya saya sangat mengapresiasi Mbak Ika, kedatangan Mbak Ika juga sangat luar biasa, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dengan Jammeders di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Ika atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Dan apabila terdapat kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Mbak Ika ya. Ya, dan tentunya Mbak Ika ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwasanya perempuan dari Madura, dari ujung timur Pulau Madura bukanlah tidak melewati halangan ataupun hambatan, tapi juga sangat melewati berbagai macam ritme kehidupan, tapi kita juga bisa survive dengan adanya effort dan kemauan untuk terus berpartisipasi aktif dalam rangka memperkenalkan budaya kita ke masyarakat luar, baik itu nasional maupun internasional. Dan figur Mbak Ika ini sudah menjadikan contoh bagi kita semua bahwasanya siapapun dan kapanpun bisa. Baik Mbak Ika, menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Ika. Sama-sama. Jammeders, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di podcast Jammed episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.